Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1141 sampai bab 1144. Mendengar perkataan Li Fugui, Chang Sun Sanyang tertegun sejenak. Sebagai pemilik lembah Baihua, Chang Sun Sanyang secara alami mengetahui apakah bunga tuan dapat mekar lebih banyak. Tapi dia tidak menyangka bahwa orang yang bisa melihat ini adalah anak laki-laki bodoh yang tidak ada hubungannya dengan lembah Baihua mereka. Dengan penuh keraguan, Chang Sun Sanyang mau tidak mau bertanya, "Tuan Li, bagaimana Anda tahu bahwa pohon tuan ini masih bisa mekar banyak bunga?" Menghadapi pertanyaan itu, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Bukankah ini sederhana? Benda ini terlihat sangat ajaib. Faktanya, sama dengan semua tanaman di lembah Baihua Anda, tumbuh dengan menyerap energi spiritual bumi. Anda jangan cemas untuk saat ini, dan tangani urusan sekte Anda dengan tenang. Karena saya di sini, saya akan membantu orang sampai akhir dan mengirim Buddha ke barat. Malam ini, Anda menyelesaikan urusan sekte Anda dan kemudian datang kepada saya. Saya akan memberikannya kepada Anda di sini. Sebuah resep, Anda menyiapkan semua ramuan pada resep. Tunggu saya merebus sepanci cairan spiritual, dan kemudian menggunakannya untuk bunga tuan. Hehe, saya jamin itu di suatu saat nanti pohon ini akan mekar dengan banyak bunga." Chang Sun Sanyang yang dibantu oleh Li Fugui untuk berdiri tercengang setelah mendengar kata-kata tersebut. Dia menatap Li Fugui dengan mata terbelalak, tampak terkejut. Li Fugui tersenyum di sudut mulutnya, menepuk bahu putra sulung Sanyang dan berkata, "Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Bicaralah. Saya sudah lama bekerja sama dengan muridmu, bagaimana bisa Anda lembah Baihua terus bekerja sama? Beberapa ramuan yang paling umum digunakan tidak tersedia, kan?" Pada saat ini, Chang Sun Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tuan Li, Tuan kami berkata bahwa ada saatnya batas pembungaan pohon tuan ini." Li Fugui keberatan dan berkata sambil tersenyum, "Omong kosong apa? Ada batas waktunya. Terus terang, pohon tuan ini kekurangan nutrisi. Jika Anda menambahkan nutrisi ke dalamnya, lihat apakah ia mekar atau tidak." Hanya dalam beberapa kata, Chang Sun Sanyang benar-benar terkesan. Para murid tidak mengetahui rahasia mekarnya pohon tuan, tetapi dia tahu bahwa alasan mengapa dia tidak memberitahu murid-murid ini sebelumnya adalah sebagian karena ketidakmampuannya, dan sebagian lagi karena dia tidak ingin murid-muridnya memfokuskan semua pikiran mereka pada pohon ini, namun untuk dapat berkonsentrasi pada latihan dan berusaha melakukan terobosan pada aspek lainnya. Tapi sekarang, setelah ditunjukkan oleh Li Fugui, Chang Sun Sanyang tidak menyembunyikan apapun. Ada rasa syukur di matanya, dan dia menyeka air mata panas dari sudut matanya, lalu mengangguk dan setuju. "Oke, jangan katakan apa-apa lagi. Biarkan aku menangani hal yang menipu Tuan dan menghancurkan leluhur ini. Pertama, tinggalkan kata-kata ini." Dengan niat membunuh di matanya, Chang Sun San menatap ke arah Chang Sun Yuan yang terbaring di tanah sekarat, dan mengutuk dengan keras, "Kamu jahat. Aku biasanya memperlakukanmu seperti hidangan, tapi aku tidak menyangka kamu akan seperti ini. Hal yang sangat tidak berperasaan. Ah Feng, Ah Yu, Ah Dian, kalian bertiga kirim dia ke istana Baihua, dan aku akan datang lagi nanti. Juga, jika ada yang membiarkan dia melarikan diri hari ini, aku akan melakukannya. Semua dosa-dosanya akan tertulis di kepalanya." Mendengar ini, 3 peserta magang yang tersisa dengan cepat melangkah maju dan mengendalikan Chang Sun Yuan dengan erat. Pada saat ini, setelah Chang Sun Yuan terkena serangan kritis dari Li Fugui, vitalitas dalam tubuhnya telah hilang seluruhnya, dan mustahil untuk memulihkan efektivitas tempur sebelumnya untuk sementara waktu.
Oleh karena itu, di hadapan ketiga adik laki-lakinya, dia hanya bisa ditangkap tanpa ampun. Setengah jam kemudian, Li Fugui akhirnya melepaskan kekhawatirannya. Ditemani oleh beberapa murid dari lembah Baihua, dia kembali ke Peony Hall. Mengatur beberapa murid untuk mengangkat Hua Duo dan Yu Zhen dan membawa mereka ke halaman Shaoyao. Setelah memasuki ruangan, Li Fugui dengan lembut mengambil kedua gadis itu dan menempatkan mereka di tempat tidur. Lihatlah dua wanita cantik tampan di atas ranjang. Li Fugui berkata setengah bercanda, kalian berdua dalam bahaya hari ini. Haha, kalian tidak bisa bergerak sekarang, bagaimana jika dia... Melihat Li Fugui menggosok kedua tangannya, Hua Duo tersipu lebih dulu. Dia berkata dengan marah kepada Li Fugui, "Li Fugui, izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda memanfaatkan bahaya orang lain, saya tidak akan bisa mengampuni Anda ketika saya menjadi lebih baik. Pada saat ini, Yu Zhenye punya sedikit kemarahan di matanya dan berkata dengan marah, Li Fugui, izinkan aku memberitahumu. Aku tunanganmu sekarang. Jika kamu berani melakukan apapun di depanku, aku tidak bisa mengampunimu. Li Fugui tidak ingin mendengar ini, matanya berbinar, dan dia fokus pada bunga. Dia menatap Duo dan berkata sambil tersenyum, "Ahem, apa maksudmu? Jika aku membawa Kapten Hua ke ruangan lain sekarang, kamu bisa memaafkanku, kan?" katanya. Li Fugui ingin memeluk bunga itu. Yu Zhen berkata dengan cepat, "Tidak, pokoknya, harap diingat, aku tunanganmu, kamu tidak dapat melakukan apapun untuk membuatku menyesal." Yu Zhen baru saja mengatakan ini, saya tidak bisa berhenti menangis. Li Fugui paling benci melihat wanita menitikkan air mata dalam hidupnya. Setelah melihat pemandangan ini, dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Oke, jangan menangis. Aku hanya menggodamu. Aku sibuk sepanjang hari dan aku lelah. Kamu tidur dulu. Setelah aku menulis resepnya, aku harus tidur lebih awal. Itu dia. Dia menjatuhkan kata-kata itu. Li Fugui datang ke meja, duduk dan segera menuliskan resep yang diperlukan untuk menyeduh cairan spiritual. Setelah menulis, Li Fugui tidak menunggu Changsun Sanyang dan yang lainnya datang dan mengambilnya sendiri, melainkan menyerahkannya kepada seorang murid di halaman yang bertanggung jawab melayani Li Fugui dan yang lainnya, dan memintanya untuk memberikan resep kepada Changsun Sanyang, dan menyuruh pihak lain untuk tidak mengganggu istirahatnya di malam hari. Semua selesai, Li Fugui untuk sementara mengesampingkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya, kembali ke rumah, berbaring di tempat tidur lain dan tertidur. Sedikit yang saya tahu, saat ini, dia berada di istana Baihua. Kecuali beberapa murid lembah Baihua yang bertanggung jawab melayani Li Fugui tetapi tidak hadir, semua murid lembah Baihua lainnya datang ke aula utama. Di depan aula utama, diabadikan tablet nenek moyang lembah Baihua. Changsun Yuan diikat oleh Wu Huda saat ini, berlututlah di depan tablet spiritual. Changsun Sanyang, dengan dukungan Changsun Feng, mempersembahkan dupa kepada leluhur. Setelah itu, Changsun Sanyang berlutut di depan patriark. Namun, setelah berlutut, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi melihat nama patriark di tablet spiritual dengan ekspresi serius. Pemandangan itu sangat sunyi, tidak ada yang bersuara. Bahkan Changsun Yuan, yang sedang sekarat, hanya bisa menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun di tempat ini. Waktu berlalu setiap detik, tunggu hingga sebatang dupa terbakar. Changsun Sanyang baru saja berdiri, dia berbalik dan memusatkan pandangannya pada Changsun Yuan. Tanpa banyak berpikir, dia berkata terus terang kepada murid-murid yang hadir, bawa dia ke halaman bunga racun dan lemparkan dia ke semak bunga beracun. Sedikit yang dia tahu, saat Changsun Sanyang mengatakan ini, hatinya sudah berdarah. Suatu ketika, dia pernah melatih Changsun Yuan sebagai penguasa lembah berikutnya di lembah Baihua.
Namun murid yang paling dia hargai justru melakukan sesuatu yang akan menipu gurunya dan menghancurkan leluhurnya, seperti membunuh gurunya. Pikirkanlah sekarang, alasan mengapa lembah Baihua mereka menurun bukan karena menurunnya bakat, tetapi karena dia, sang master, tidak pernah mengembangkan sepasang mata bijak. Namun jika matanya sedikit berair dan karakternya terlihat, hal seperti ini tidak akan terjadi saat ini. Saat ini, meskipun Li Fugui telah memaafkan mereka, namun apa yang dilakukan Bai Huagu terhadap Hua Duo dan Yu Zhen benar-benar tidak bisa dimaafkan. Sekte Tiangang telah membuat mereka sangat gugup, tetapi sekarang Biro ke-6 dan Kuil Yuksu ditambahkan ke dalamnya. Haha, salah satu dari 3 kekuatan besar ini dapat menghancurkan lembah Bai Hua mereka dalam hitungan menit. Setelah mendengarkan perkataan Chang Sun Sanyang, tidak ada satupun murid yang hadir yang berdiri untuk memohon kepada Chang Sun Yuan. Chang Sun Yuan juga mengerti dalam hatinya bahwa kesalahan yang dia buat adalah meskipun dia memohon belas kasihan, gurunya tidak akan bisa memaafkan dia. Karena itu, saat diseret oleh beberapa murid, Chang Sun Yuan tetap diam. Tunggu sampai Chang Sun Yuan benar-benar menghilang. Chang Sun Feng baru saja mendatangi tuannya dan membantunya duduk di kursi depan. Di sisi lain, Chang Sun Yu membawakan secangkir teh dan dengan lembut meletakkannya di tangan Chang Sun Sanyang. Chang Sun Sanyang melirik murid-murid yang hadir, berpikir sejenak, dan kemudian berkata kepada murid-murid lainnya, "Kalian semua keluar dulu. Ah Feng, kalian bertiga tinggal." Segera, hanya Chang Sun Feng, Chang Sun Yu dan Chang Sun Dian yang tersisa di aula utama. Ketiga murid itu berdiri di depan Chang Sun Sanyang, dengan air mata berlinang. Pada saat ini, ada ketukan di pintu dari seorang murid di luar. Setelah mendengar suaranya, Chang Sun Sanyang berkata dengan santai, "Masuk," pintunya terbuka. Setelah muridnya masuk, dia mengangkat resep di tangannya dan berlutut di depan pintu. "Guru, resep ini diberikan oleh Tuan Li. Dia meminta saya untuk memberikannya, melakukannya secara langsung. Bawalah dia ke sini." Dan dia juga berkata bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu istirahatnya malam ini. Chang Sun Sanyang mengangguk dan menatap Chang Sun Feng. Chang Sun Feng dengan cepat melangkah maju, mengambil resepnya, dan menyerahkannya kepada tuannya dengan hormat. Chang Sun Sanyang membuka resepnya dan setelah melihatnya dengan cermat, dia mengambil keputusan. Setelah membiarkan murid-murid yang berlutut di depan pintu keluar, dia melihat ketiga murid di depannya dan berkata dengan serius, "Ah Feng, kalian bertiga sekarang adalah andalan lembah Bai Hua kami. Kalian juga telah melihat apa yang terjadi hari ini. Kami Bai Hua Gu, kita dalam bahaya sekarang. Aku akan meninggalkan kalian bertiga di sini hari ini. Ada yang ingin kutanyakan pendapatmu." Mendengar ini, Chang Sun Feng adalah orang pertama yang berbicara, "Guru, jika ada yang harus Anda lakukan, berikan saja saya instruksi langsung." Chang Sun Dian juga mengangguk dan berkata, "Guru, beritahu saya, kami semua akan mengikuti pengaturan Anda." Chang Sun Yu juga mengungkapkan pendapat yang sama. Melihat ketiga muridnya mengangguk, Chang Sun Sanyang berkata perlahan, "Saat ini, lembah Bai Hua kami dikelilingi oleh musuh dan kami tidak kompeten sebagai guru. Tampaknya tidak ada cara untuk merevitalisasi lembah Bai Hua. Saya bertanya apa maksud Anda? Siapa di antara yang kalian bertiga bersedia menggantikan posisi kalian, menjadi guru dan mengabdi sebagai pemilik lembah?" Perkataan ini membuahkan hasil. Ketiga murid itu dengan cepat berlutut di tanah. Chang Sun Feng berbicara lebih dulu dan berkata dengan isak tangis yang tercekat, "Tuan, bagaimana mungkin kami bertiga dapat menggantikan Anda sebagai tuan lembah? Selain itu, meskipun lembah Bai Hua kami sedang mengalami kemunduran sekarang, namun tetap saja sebuah sekte. Pengobatan sihai ada juga aliran ramuan dan uang untuk kami di sana. Guru, kami percaya bahwa selama Anda terus memimpin kami maju, kami pasti akan dapat bangkit dalam waktu dekat." Senyum pahit muncul di sudut mulut Chang Sun Sanyang.
Dia berdiri, menarik ketiga murid itu dari tanah, dan melanjutkan, "Saya mengerti maksud Anda, tetapi saya sudah sangat tua. Apalagi setelah apa yang terjadi malam ini, saya sudah bisa melihatnya di masa depan dunia seni bela diri kuno. Kamulah yang muda, inilah dunia manusia." Mengatakan ini, Changsun Sanyang berhenti sejenak, membuang senyum pahit di wajahnya, memandang ketiga murid itu dengan serius dan bertanya, "Jadi, kamu tidak bersedia menjadi penguasa lembah?" Changsun Feng dan yang lainnya mengangguk. Setelah melihat ini, Changsun Sanyang berkata langsung pada intinya, "Baiklah, karena kamu tidak bersedia, maka saya akan memberikan posisi guru lembah langsung kepada Li Fugui." Ketiga murid itu semuanya tercengang, dengan mulut setengah terbuka, dia memandang Changsun Sanyang dengan tidak percaya, sementara otaknya mulai bekerja dengan cepat. Mereka sekarang sangat menyadari kekuatan Li Fugui. Sejujurnya, jika orang ini bisa langsung melenyapkan lembah Baihua mereka sendirian, tidak akan ada masalah sama sekali. Namun yang tidak mereka duga adalah setelah mereka melakukan kesalahan besar di lembah Baihua, Li Fugui justru memilih untuk memaafkan. Seperti yang dipikirkan ketiga murid itu, Changsun Sanyang tidak memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk berbicara. Dia berkata dengan serius, "Saya tahu Anda mungkin tidak mengerti mengapa saya melakukan ini sekarang. Sebenarnya, alasannya sangat sederhana. Jika lembah Baihua terus membiarkan saya memimpinnya dan bangkit kembali, itu hanya bisa menjadi mimpi musim semi dan musim gugur, dan itu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Dan mungkin, dalam waktu kurang dari setahun, lembah Baihua kita akan sepenuhnya hilang dari sekte tersebut tanpa jejak. Namun, jika Li Fugui ditunjuk sebagai penguasa lembah, situasinya akan berubah secara dramatis." Mengatakan ini, Changsun Sanyang duduk di kursi, berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan analisisnya, "Saya mengatakan ini, Anda mungkin juga mengerti, lagi pula Anda telah benar-benar melihat kekuatan Li Fugui. Selain kekuatan supernya, dia juga bisa membuat pohon tuan lembah Baihua kita benar-benar meremajakan. Tahukah Anda, sebuah sekte bisa jika Anda tidak bisa berkembang, bakat adalah satu hal, yang paling penting adalah untuk melihat apakah ada cukup sumber daya vitalitas. Kami di lembah Baihua telah menggunakan ramuan untuk berlatih selama bertahun-tahun, tetapi Anda juga tahu betapa langkanya sumber daya ramuan itu. Tetapi jika Li Fugui menjadi penguasa lembah, maka mulai sekarang seterusnya, kami di lembah Baihua tidak perlu khawatir tentang sumber energi spiritual sama sekali." Selain dua poin di atas, ada juga koneksi pribadi Li Fugui. Putri Yuxu Guanling Suzi adalah tunangan Li Fugui, dan dia juga anggota Biro ke-6. Terlepas dari Yuxu Guan atau Biro ke-6, kalian semua tahu betapa kuatnya mereka. Pikirkanlah. Jika lembah Baihua kita memiliki kekuatan pendukung yang kuat, bahkan jika sekte Tiangang datang mencari kami, tidak akan ada kekhawatiran. Prinsip-prinsip ini, tentu saja, Changsun Feng dan yang lainnya juga mengetahuinya. Namun yang menjadi permasalahan adalah sejak berdirinya lembah Baihua, belum pernah ada seorang pemilik lembah yang menyerahkan tahtanya kepada orang lain selama ia masih hidup, dan orang tersebut bukanlah anggota lembah Baihua. Kedua, apa yang dikatakan tuannya sekarang hanyalah angan-angannya sendiri. Masih belum diketahui apakah Li Fugui akan menjadi pemilik lembah Baihua. Jika mereka adalah Li Fugui, mereka akan memiliki kekuatan pribadi yang kuat dan hubungan pribadi mereka akan menjadi lebih menakutkan. Menurut akal sehat, tidak ada seorang pun yang akan bermalas-malasan dan menjadi pemilik lembah Baihua untuk memprovokasi lawan sekuat sekte Tiangang. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Changsun Feng mengertakkan gigi, memandang tuannya dan bergumam dengan suara rendah, "Guru, saya dapat memahami suasana hati Anda, dan apa yang baru saja Anda katakan juga relatif objektif. Tetapi saat ini, Li Fugui bukan dari lembah Baihua kami. Selain itu, dia datang kepada kami kali ini untuk mencari suster muda. Kami tidak tahu kemana suster muda Rongrong pergi sekarang.
Dalam hal ini, menurut Anda apakah dia bersedia menjadi tuan lembah? Selain itu, dia datang kepada kami kali ini untuk mencari suster muda. Kami tidak tahu kemana suster muda Rongrong pergi sekarang. Ada satu hal yang membuatku bingung. Melalui interaksiku dengannya, aku merasa dia bisa sepenuhnya memahami pikiran kita masing-masing. Jika kita sengaja menyembunyikan urusan antara Rongrong dan Sekte Tiangang, bagaimana jika dia mengetahuinya suatu hari nanti? Mungkin situasinya akan lebih buruk dari sekarang. Tetapi jika kita mengatakan yang sebenarnya, saya khawatir dia tidak bersedia menyinggung keberadaan seperti Sekte Tiangang untuk kita, kan? Sebenarnya, setelah Changsun Sanyang membuat keputusan ini, dia sudah memikirkan cara untuk membiarkan Li Fugui menjadi penguasa lembah Baihua. Dia mempertahankan ketiga murid ini agar berhasil mengejar dan membiarkan Li Fugui menggantikannya dan menjadi penguasa lembah Baihua, pemilik lembah. Saat ini, Kepala Sun Feng pada dasarnya menyetujui hal ini. Changsun Sanyang menatap Changsun Lei dan Changsun Yu dan bertanya, "Kalian berdua, apakah kalian punya ide?" Changsun Yu dan Changsun Dian sangat beruntung bisa lolos dari kematian hari ini. Adapun posisi Master Lembah, mereka tidak pernah saya pikirkan tentang hal itu sebelumnya. Selain itu, Chang Sun Feng tidak bersedia menjadi penguasa lembah sekarang. Dengan kekuatan mereka, bagaimana mereka masih bisa memata-matai tahta penguasa lembah? Apalagi, sekarang lembah Baihua telah didorong ke garis depan. Dalam hal ini, siapapun yang duduk di posisi penguasa lembah, nyawa mereka akan berada dalam bahaya. Pikirkan ini, kedua murid itu berkata serempak, "Guru, kami mendengarkan instruksi Anda." Changsun Sanyang menunjukkan senyum bahagia di bibirnya, mengangguk dan berkata, "Bagus sekali. Karena Anda semua setuju tentang masalah ini, maka saya akan mengatakan bahwa saya ayo temukan jalan." Li Fugui memiliki karakter yang baik, dan Rongrong telah mendapat tempat di hatinya. Satu-satunya cara menjadikannya pemilik lembah Baihua adalah dengan memainkan kartu emosional. Rencana khusus, saya sudah punya, pikirkanlah, dan aku akan memberimu instruksi nanti. Mengenai mengatakan bahwa dia bukan dari lembah Baihua kita. Haha, aku masih pemilik lembah Baihua sekarang. Jika ku bilang dia adalah lembah Baihua kita, seorang anggota lembah. Zaman sedang berubah, dan inilah saatnya bagi sekte kita untuk beradaptasi dengan tren. Jika kita masih melakukan hal-hal sesuai dengan ide-ide lama, saya khawatir lembah Baihua kita tidak akan pernah maju. Guru Changsun Fengjian sudah mempertimbangkan semuanya baik-baik saja. Hatinya yang menggantung benar-benar lega. Pikirkan tentang itu. Selama Li Fugui benar-benar bisa menjadi penguasa lembah, ini akan menjadi kebahagiaan besar bagi lembah Baihua, dan tentu saja akan menjadi hal yang baik bagi para murid lembah Baihua. Setidaknya, ketika Sekte Tiangang mengirim orang, udang kecil itu tidak perlu terburu-buru ke depan untuk mati. Bahkan jika mereka benar-benar terluka setelah menyerbu masuk, Li Fugui dapat menghidupkan mereka kembali. "Tuan, Anda dapat memberitahu saya apa yang harus saya lakukan sekarang?" Berbicara tentang Li Fugui, dia sibuk sepanjang hari, jadi dia secara alami tidur sangat nyenyak. Secara tidak sadar, saat itu pagi hari keesokan harinya. Tanpa diduga, Li Fugui yang masih tertidur terbangun oleh suara langkah kaki pelan di luar pintu. "Buka matamu." Usai istirahat semalaman, tubuh Hua Duo dan Yu Zhen sudah banyak pulih, meski masih belum mampu mengedarkan vitalitasnya. Setidaknya nyawa mereka terselamatkan sepenuhnya. Jadi sebelum Li Fugui membuka matanya, mereka berdua sudah bangun dan duduk di tepi tempat tidur. Mata melotot kedua gadis itu tertuju pada Li Fugui yang sedang berbaring di tempat tidur di seberangnya. Saat mata mereka bertemu, senyuman tipis muncul di sudut mulut Li Fugui, dan dia berkata terus terang kepada kedua gadis itu, "Bagaimana? Apa menurutmu aku tampan?" Yu Zhen dan Hua Duo bersuara bersamaan, membalikkan badan mereka, kepala, dan berhenti. "Bicaralah dengan Li Fugui."
Li Fugui bangkit dari tempat tidur dengan senyuman di wajahnya, datang ke meja dan duduk, melihat sekeliling ruangan. Saat ini, Yu Zhen berkata, ada banyak orang di luar pintu yang baru saja berisik. Apakah ada bahaya? Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, bahaya apa yang mungkin terjadi? Jika mereka berani melakukan apapun, saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan lagi. Hua Duo berdiri, mengambil wastafel di sebelahnya, dan pergi untuk mengambil air cucian Li Fugui, membawanya dan menaruhnya di kursi. Kamu mandi dulu. Setelah mencuci, kita akan membahas apa yang harus dilakukan selanjutnya. Li Fugui tidak berkata apa-apa, hanya mencuci beberapa kali. Lalu bentangkan handuk di wajahnya dan duduk di kursi. Naiklah, pejamkan mata, angkat kepala dan berpikirlah sejenak. Dia merendahkan suaranya dan berkata, saya mungkin tidak bisa pergi hari ini. Bahkan jika saya bisa pergi, saya harus menunggu sampai besok. Selain itu, saya sudah menebak secara kasar keberadaan Rongrong, tapi saya belum bisa memastikannya. Pada saat ini, kedua gadis itu berkumpul. Dia melangkah maju dan bertanya dengan cepat, Fugui, apakah kamu bercanda? Apakah kamu benar-benar tahu di mana Rongrong berada? Li Fugui menyeka noda air di wajahnya, sambil tersenyum sedikit. Dia berkata, aku hanya menebak. Hua Duo bertanya dengan sedikit kebingungan. Lalu apa maksudmu ketika kamu mengatakan bahwa meskipun kamu ingin pergi, kamu harus menunggu sampai besok? Li Fugui tersenyum malu-malu. Dia berkata, saya bisa saja pergi hari ini. Tapi tadi malam saya berjanji akan membuat pohon bawang mekar, dan saya harus menghabiskan sepanjang hari untuk menyeduh ramuan. Faktanya, Li Fugui juga punya alasan egoisnya sendiri dalam mengambil keputusan ini. Kali ini saya datang ke lembah Baihua, bisa dikatakan saya mengalami kerugian yang sangat besar. Terutama cairan spiritual dan cairan induk roh hitam yang dimurnikannya, semuanya dibakar dalam formasi lautan api Gunung Pedang. Selain itu, beberapa obat penyembuh yang dibawanya juga menjadi abu. Jika Anda keluar sekarang, tidak apa-apa jika tidak terjadi apa-apa. Tetapi jika Anda bertemu dengan seorang ahli dan seseorang terluka lagi, itu akan memalukan. Oleh karena itu, dengan membiarkan pohon tuan mekar dan menggunakan beberapa ramuan dari lembah Baihua, dia akan bersiap dengan baik. Kecuali ini, Li Fugui sebenarnya cukup langka tentang bunga tuan di lembah Baihua. Dia tidak mengetahui kemanjuran Overlord Flower sebelumnya, dan dia tidak berpikir ada yang aneh dengannya. Tapi sekarang, dia telah mengetahui efek magis dari benda ini. Kekuatannya saat ini telah mencapai tingkat inti emas, tetapi tubuhnya masih terbuat dari daging dan darah. Ketika dihadapkan dengan serangan kekuatan, dia dapat menggunakan vitalitas yang kuat di tubuhnya untuk melawannya. Tapi kalau ketemu sejenis racun, tidak diketahui apakah kamu bisa menahannya. Sedangkan untuk bunga tuan ini, selama kamu memakannya, kamu akan memiliki fisik yang kebal terhadap segala racun di kemudian hari. Coba pikirkan, dengan ini, apalagi yang perlu dia khawatirkan saat berjalan keliling dunia. Hanya kali ini, pemikiran kecil Li Fugui sekilas terlihat oleh Yu Zhen dan Hua Duo. Ya, sejak mereka mengenal orang ini sampai sekarang, pernahkah mereka melihatnya melakukan bisnis yang merugi? Kali ini, Li Fugui tidak membunuh lembah Baihua demi Xiao Rongrong. Namun jelas tidak mudah membiarkan dia datang dan pergi seperti ini. Dengan senyum di bibirnya, Yu Zhen berdiri dan mendatangi Li Fugui. Dia berkata dengan suara yang aneh, begitu, beberapa orang tidak hanya berencana untuk menemukan Xiao Rongrong, tetapi juga ingin mengunjungi pohon tuan orang lain. Setelah itu mendengar ini. Setelahnya, Li Fugui tidak menyembunyikannya. Dia tersenyum, dan berkata dengan sedikit bangga, apakah kamu tidak peduli lagi? Jika kamu pernah menikmati bunga tuan ini sebelumnya, mungkin kamu tidak akan diracuni kali ini. Awalnya, saat kita keluar kali ini, ada banyak bahaya. Saya mengandalkan kalian berdua untuk memamerkan keahlian Anda dan membantu saya di saat kritis. Tapi sekarang lebih baik,
Anda telah menjadi orang biasa dan tidak bisa berfungsi di tubuhmu selama lebih dari 10 hari. Yu Zhen dan Hua Duo sama-sama bingung. Kedua gadis itu saling memandang. Mata Hua Duo membelalak dan dia berkata, Li Fugui, aku tidak akan membimbingmu seperti ini. Lagi pula, aku juga kapten tim kedua di game ke-6 sebelumnya. Dan sekarang aku mengikuti kamu setiap hari, seperti seorang pengikut. Kali ini hal seperti ini terjadi, dan kamu malah mulai menyalahkanku. Yu Zhen dan Hua Duo mengenakan celana yang sama. Begitu Hua Duo selesai berbicara, Yu Zhen mengerutkan kening dan berkata, Duo, apakah kamu melihatnya? Orang ini adalah tipikal orang yang tidak tahu berterima kasih. Setelah kamu kembali kali ini, kamu harus bergegas dan melakukan apapun yang perlu kamu lakukan di dalam game ke-6. Tapi dia tidak ingin mendengar ini. Hua Duo buru-buru mengerutkan kening, menatap Yu Zhen dengan sedikit kebingungan dan bertanya, Saudari Yu Zhen, mengapa aku mendengar bahwa kamu tampaknya berencana untuk membiarkan aku meninggalkan Fugui sepenuhnya? Wajah Yu Zhen memerah dan dia terkikik. Dia berkata, tidak, bagaimana aku bisa memiliki maksud seperti itu? Sementara mereka bertiga berbicara dan tertawa. Di luar pintu, terdengar ketukan lembut di pintu. Li Fugui sangat bersemangat setelah istirahat malam. Melirik keluar pintu, Yu Zhen dan Hua Duo membuang senyuman di wajah mereka dan menatap pintu dengan serius. Pintunya terbuka, masuklah. Mendengar ini, Chang Sun Feng baru saja membuka mulutnya dan bertanya ragu-ragu, Tuan, silakan keluar. Li Fugui tertegun selama beberapa detik. Ketika Yu Zhen dan Hua Duo mendengar ini, mata mereka melebar dan mulut mereka terbuka membentuk O. Tunggu sebentar, apakah kamu berada di tempat yang salah? Tuanmu tidak ada di sini, kata Li Fugui, lalu melangkah maju dan membuka pintu. Setelah dia tidak mau membuka pintu, Li Fugui terpana dengan pemandangan di depannya. Semua murid di lembah Baihua sebenarnya berlutut di halaman kecil. Yang lebih mengejutkan Li Fugui adalah bahkan Chang Sun Sanyang pun berlutut di depan. Lihat adegan ini, Li Fugui merasa terkejut. Yu Zhen dan Hua Duo juga buru-buru datang ke belakang Li Fugui. Begitu mereka berdiri diam, Yu Zhen bertanya dengan tidak percaya, Fugui, ini, apa yang sebenarnya terjadi? Li Fugui tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak menjawab, tetapi buru-buru melangkah maju dan membantu Sanyang, putra tertua yang berlutut di tanah, berdiri. Orang tua, apa yang kamu lakukan? Bukankah ini membuatku kehilangan nyawaku? Jika kamu berlutut untuk saya di usia yang begitu tua, jika tersiar kabar, orang lain akan mengatakan bahwa saya, Li Fugui, tidak mengerti aturannya. Chang Sun Sanyang mendorong Li Fugui menjauh, mengangkat kepalanya, matanya penuh ketulusan, dan berkata kepada Li Fugui kata demi kata, Tuan Li, saya tahu ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ini mungkin sedikit tidak adil bagi Anda. Kami di lembah Baihua telah mengalami bencana. Anda datang kepada kami untuk mencari seseorang, dan kami hampir membunuhmu di sini. Ini adalah dosa yang lebih besar, tetapi tidak ada yang dapat saya lakukan. Saya adalah pemilik lembah Baihua, tetapi saya tidak dapat menyelamatkan semua orang di lembah Baihua. Kemungkinan besar lembah Baihua akan hilang dari Tiongkok. Jika lembah Baihua hancur di tangan saya akan berada di bawah Jiu Quan, dan saya tidak akan malu melihat Baihua, nenek moyang lembah Baihua. Jadi, setelah berdiskusi antara saya dan murid-murid lembah Baihua, kami memutuskan untuk membiarkanmu menjadi penguasa lembah-lembah Baihua. Untuk menunjukkan tekadku, aku bersedia memujamu sebagai guruku. Kata-katanya benar. Setelah Yuan selesai berbicara, Chang Sun Sanyang berlutut di tanah dan berkata kepada Li Fugui, Guru ada di sini, terimalah saya sebagai murid saya. Melihat Chang Sun Sanyang dengan mata penuh harapan, Li Fugui memikirkan murid murahannya, Looking Lai. Saya tidak tahu bagaimana kinerja orang ini di konferensi ramuan.
Sambil berpikir seperti ini, Li Fugui dengan cepat menolak dan berkata, "Tidak, tidak, sama sekali tidak. Saya datang ke lembah Baihua Anda untuk mencari seseorang, bukan untuk menjadi pemilik suatu lembah. Selain itu, Anda sudah sangat tua. Mengapa Anda tidak menjadi pemilik lembah, murid? Itu tidak pantas." Dia mengatakan ini. Namun di dalam hatinya, Li Fugui senang. Meskipun Baihuagu lemah, dia masih dianggap sebagai anggota sekte tersebut. Jika dia menjadi penguasa lembah-lembah Baihua, itu akan sangat membantunya dalam memahami sekte lain di masa depan. Di samping itu adalah pohon tuan. Meskipun tidak sehebat pohon induk Black Spirit milikku, jika aku memberikan ini kepada Li Xiuling dan yang lainnya saat aku kembali, aku tidak perlu khawatir ada orang yang akan meracuni mereka saat aku keluar. Changsun Sanyang tahu bahwa Li Fugui pasti akan menolak. Karena itu, setelah Li Fugui selesai berbicara, lelaki tua itu bersujud lagi. Tetapi kali ini, dengan kekuatan yang besar, kepalanya membentur halaman berlapis marmer dengan suara yang tumpul. Saat dia mengangkat kepalanya lagi, dahi Changsun Sanyang robek dan darah mengalir di wajah lamanya. "Tuan, jika kamu tidak setuju hari ini, aku akan memukulmu sampai mati di sini di depan semua orang." Li Fugui menunjukkan ekspresi panik dan buru-buru melangkah maju untuk meraih putra tertua Sanyang. "Orang tua, jangan lakukan ini di depan banyak murid. Jika kamu benar-benar bunuh diri di sini, aku akan merasa sangat menyesal, dan semua muridmu juga akan membenciku." Mendengar ini, Changsun Sanyang buru-buru berkata, "Guru, Anda dapat yakin tentang hal ini. Semua murid kami di lembah Baihua mengetahui masalah ini, dan mereka semua berharap Anda dapat bertanggung jawab atas semua masalah di lembah Baihua." Qi Kuai berkata, "Guru, jangan menolak, lebih baik lembah Baihua jatuh ke tanganmu daripada langsung dibasmi. Tentu saja, jika Tuan merasa bahwa mengambil alih lembah Baihua akan membawa bencana bagi Anda, saya tidak akan memaksanya." Bersambung